Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah di sini. Hari ini kita akan belajar tentang, ini dari gambarnya aja sudah kelihatan ya. Ini adalah gambar suku-suku yang ada di Indonesia. Kita akan belajar tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Nih, kita di sini persatuan dalam perbedaan itu biasanya dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal itu? Kita akan bahas bersama. Tentang sila ketiga. Itu apa? Ini sila ketiga. Persatuan Indonesia. Dalam persatuan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Itulah Indonesia ya. Nah, ini apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Terdapat di kitab Emputan Tular Kerajaan Majapahit, yaitu kitab Sotasama. Patihnya Patih Gajah Mada yang menyebutkan istilah Bhinneka Tunggal Ika untuk menjadikan satu atau mempersatukan wilayah Nusantara, dikenal dengan Sumpah Palapa. Kalau di situ Bondo ada Tajin Palapa untuk lebih mengingatkannya lagi. Nah, kalau yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada ini adalah Sumpah Palapa. Sama ya, Palapa juga. Nah, ini gambar dari Sang Mahapatih. Orangnya besar, tinggi besar. Dan ini kitab Sotasamanya. Di sini ada tulisan carakannya seperti ini. Gambar dari Bhinneka Tunggal Ika dengan suku bangsa yang banyak di Indonesia yang membuat Indonesia kaya akan keberagamannya. Nih, penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Caranya seperti apa? Menghargai bahasa. Bahasa karena memang sukunya banyak. Seperti punya juga dari Jawa, jadi banyak menggunakan bahasa Jawa. Dan kalian suku bangsa Madura, berarti bahasanya bahasa Madura. Sekarang adat istiadat daerah lain dan melestarikan tradisi nenek moyang. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Penerapannya ini bisa menjadi anggota tentara, TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan ikut serta menjaga ketertiban di masyarakat dan membela dan menjunjung tinggi patriotisme. Cinta tanah air lah ini yang mesti ada di penerapan sila ketiga, cinta tanah air. Caranya bagaimana? Belajar rajin dan bisa meraih prestasi untuk mengharumkan nama bangsa. Ada lagi contohnya, kita membeli barang-barang yang asli Indonesia. Bangga terhadap bangsa Indonesia, menerapkannya, mencintai produk Indonesia, suka berbahasa Indonesia. Pancasila itu diterapkan sejak kerajaan Hindu. Dengan cara apa nih? Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Berada di Muara Kamam, Kalimantan Timur. Jadi dulu di Indonesia itu sebelum republik sistemnya kerajaan. Dan kerajaan yang paling tua itu adalah kerajaan Kutai. Nilai-nilai Pancasila yang ada di kerajaan Kutai ini ketuhanan, memeluk agama Hindu, mereka sudah punya agama. Nilai kerakyatan Kutai hidup sejahtera dan makmur. Nilai persatuan, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Ini mereka mempersatukannya zaman dahulu dengan berperang. Perang, menang, bisa meluaskan wilayahnya sampai daerah kemenangannya.
Nah, ini hutan di Muara Kamang di sini. Ini adalah peta dari Pulau Kalimantan. Ini Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai yang masih ada sampai sekarang ini bekasnya. Ada candinya, Candi Kutai. Raja pertamanya, raja yang terbesar di Kutai adalah Raja Mulawarman. Rajanya beragama Hindu Shiva. Terus membangun tempat suci agama Hindu yang dinamakan Waprakeswara. Ia sangat dekat dengan kaum Brahmana. Brahmana itu kaum biksu lah, kaum kalau kita mungkin ustadz ya. Dan rakyatnya, ia pernah mengadakan kurban emas dan 1000 ekor lembu untuk para Brahmana. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan peringatan upacara kurban, para Brahmana mendirikan sebuah yupa ini, yupa seperti candi. Sekarang kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan Buddha yang pertama itu adalah Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melayu kuno di Pulau Sumatera yang banyak berpengaruh di Pulau Melayu. Ini nilai Pancasilanya, nilai ketuhanannya tentu. Mereka agamanya Buddha, banyak di Asia Tenggara. Terus nilai kemanusiaannya bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk. Nilai persatuannya, wilayahnya tersebar di daerah Asia Tenggara. Ini para biksu-biksunya menyebarkan agama sampai ke Asia Tenggara. Terus nilai kerajaatannya, rakyatnya makmur. Nih. Dan tidak membedakan latar belakang. Jadi tidak adanya kasta Brahmana, kasta apa. Jadi zaman dulu kalau yang tinggi itu ada kastanya, kasta paling tinggi, kasta Brahmana. Terus nanti kasta kesatria itu berarti orangnya yang suka perang. Kasta sudra itu yang paling rendah. Kastanya orang biasa. Nah ini adalah daerah persebarannya Kerajaan Sriwijaya yang bergambar abu-abu. Ini persebarannya. Daerah Sriwijaya berarti ini. Malaysia juga ikut. Kalau dari peta ini ya, daerah Sriwijaya ini Malaysia juga ikut dulu dalam Kerajaan Sriwijaya. Nilai-nilai persatuan peninggalan masa kerajaan Islam setelah Hindu, Buddha, terus Islam masuk. Islam masuk dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, Arab. Ini adanya pondok pesantren. Pondok pesantren adalah asrama pendidikan tradisional yang mengajarkan kesamaan status, tidak membeda-bedakan di antara sesama. Jadi semua bisa masuk di pondok pesantren ini. Tidak mempedulikan kasta, dari kulit putih, kulit hitam, dan lain-lain, tidak usah. Memupuk kebersamaan karena mereka makan, minum bersama-sama, mengaji, belajar secara bersama-sama di sana. Lah, seperti ini gambar pondok pesantren. Di sini juga banyak ya pondok pesantren. Ada Wali Songo, ada pondok pesantren Sukorejo. Mungkin ada nanti setelah ini kalian akan mondok, ya pokoknya belajar mengakrabkan diri kalau mulai mondok supaya bisa akrab dengan temannya. Nah, ini nilai-nilai persatuan peninggalan masa kerajaan Islam. Kalau di sini Ancak ya, Ancak Agung kalau di situ pondok. Kalau ini tradisi sekaten. Sekaten ini adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton. Pertama kali terjadi di Pulau Jawa, puncak sekaten 12 Rabiul Awal, ditandai dengan grebek, yaitu upacara selamatan dengan dikeluarkannya gunungan dari keraton. Dari sinilah raja mengeluarkan sepasang gunungan, yakni gunungan Kakung dan gunungan Putri yang bermakna keselamatan dan pembawa berkah. Hal tersebut menunjukkan persatuan antara raja dan rakyatnya. Seperti ini gunungan namanya. Kalau di Situbondo itu Ancak Agung ya. Ini masjidnya. Nah, pada zaman dahulu juga ada perlawanan terhadap Belanda yang datang ke Indonesia.
Ini perlawanannya. Pertama, perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Namanya Sultan Agung berarti agamanya raja ini agamanya adalah agama Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh Sultan Agung ini? Mempersatukan kerajaan Islam di Pulau Jawa untuk melawan VOC. Terus, namun terjadi kekalahan karena ada pengkhianatan. Jadi ada pihak dalam dari kerajaan itu yang membocorkan rencana tentang ingin berperangnya Raja Sultan Agung ini ke VOC. Ini perlawanan kerajaan Islam terhadap VOC. Pertama ada perlawanan Mataram terhadap VOC. Ini Mataram itu raja terbesar Mataram yaitu bercita-cita mempersatukan seluruh Jawa di bawah Mataram, mengusir VOC. Untuk merealisir cita-citanya, ia bermaksud membendung usaha-usaha company menjalankan penetralisasi politik dan monopoli perdagangan. Berarti perdagangannya dimonopoli, dijalankan sesuai keinginan kerajaan Mataram supaya VOC tidak ikut campur dalam urusan perdagangan. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1618, kantor dagang VOC di Jepara diserbu oleh Mataram. Mataram tadi Sultan Agung tadi ya. Serbuan itu merupakan reaksi pertama yang dilakukan oleh Mataram terhadap VOC. Pihak VOC kemudian melakukan balasan dengan menghantam pertahanan Mataram yang ada di Jepara. Sejak itu sering terjadi perlawanan antara keduanya, bahkan Sultan Agung berketetapan untuk mengusir company dari Batavia. Batavia ini sekarang menjadi Jakarta. Nih, hanya info. Apa infonya? Latar belakang terbentuknya VOC. Keinginan Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di kawasan Nusantara. Karena Belanda menjajah Nusantara, jadi dia ingin memonopoli perdagangan supaya mendapatkan untung yang lebih besar. Terus, Inggris telah mendahului langkah VOC dengan membentuk sebuah perserikatan. Perserikatannya namanya ini, EICS, Indonesia Company. Terus tanggal 20 Maret, Pangeran Maurice dan Oldenburg lalu didirikan kongsi perdagangan bernama VOC. Jadi ini VOC itu tanggal 20 Maret didirikannya. Nah, ini pendirinya Pangeran Maurice. Nilai persatuan. Karena tadi itu para penjajah itu bisa keluar dari Indonesia itu dengan adanya persatuan. Seperti contoh Semboyan bersatu kita teguh bercerai. Jadi apa-apa yang kita lakukan harus dengan bersatu agar pekerjaan yang susah menjadi ringan dan cepat selesai. Ini salah satu contoh persatuan dalam tarian. Tari Malulu atau Lulu, tari daerah Sulawesi. Ini tari persahabatan karena banyak ada laki-laki, ada perempuan menari secara bersama. Terus tari saman juga dilakukan oleh banyak orang. Tidak satu atau dua, tapi biasanya banyak, lebih dari 5. Ini adalah tari dari suku Gayo, mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Kalian bisa google bagaimana nanti tari saman itu seperti apa. Nah, tari kecak juga ditarikan beberapa orang. Bahkan ini kan yang kita lihat banyak orang ini. Petunjuan Sili Bali ini diciptakan tahun 1930. Ini tarinya Buddha. Berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak 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 yang mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana, sang Rama yang melawan Rahwana. Nih, juga ada permainan tradisional.
Jadi kalian tidak hanya bermain gadget aja, kalian di rumah bisa juga untuk bermain permainan tradisional ini nih. Ada gobak sodor, ada engkreng, ada enggran ini ya. Kalian biasanya main apa di rumah? Apalagi selama masa pandemi ini. Main apa yuk di rumah? Nih, kalian ada tugas dari Bunda. Tugas tema 2-nya kalian kerjakan terus kalian kirim di WA. Nih, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Tadi sudah dijelaskan, sebutkan makna dari sila ketiga. Yang kalian ketahui tadi juga sudah ada, terus sebutkan tari tradisionalnya tadi sudah ada. Pada zaman sekarang anak cenderung bermain gadget daripada bermain tradisional. Menurut kalian kenapa? Kalian pasti tahu karena kalian sering melakukannya. Ya, selamat mengerjakan. Ini adalah tugas untuk hari ini. Dan Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.